Pemirsa, mempunyai seorang buah hati merupakan impian dari semua pasangan. Karena dengan lahirnya buah hati, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepercayaan kepada hambanya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Di mana tanggung jawab itu adalah membuat orang tua harus siap membesarkan dan merawat si kecil dengan rasa kasih sayang, penuh cinta, dan kelembutan. Selain itu, orang tua juga harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak, serta memberikan pendidikan yang tepat untuk bekal di masa depannya. Dan agar anak menikmati proses tumbuh kembangnya secara bahagia, maka sebaiknya kita memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan usianya. Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Ia mendidik anak-anaknya dengan penuh ketegasan dan juga dengan penuh kasih sayang. Rasulullah selalu menunjukkan akhlak yang baik dan bersikap lembut. Kepada anak-anaknya, Rasulullah SAW sering memanggil mereka dengan sebutan yang indah, menggendong dan mengusap kepala mereka. Bermain bersama anak-anak juga merupakan salah satu cara menunjukkan kasih sayang. Apalagi ketika anak diajak untuk melakukan permainan yang mereka senangi. Selain membangun ikatan batin yang kuat, bermain bersama anak juga memberikan efek yang baik dalam proses perkembangan kognitif dan emosional anak. Ini udah lucu banget. Gemes ya ngeliat gerobak-gerobak kecil kayak gini. Sayang kita semua udah gede. Tapi Mas Ranggi ini apa sih? Ini ceritanya gerobak apa nih? Ini gerobak bakso versi mini. Versi mini. Kita sediain aksesorisnya juga. Baksonya dari kain flanel, jadi aman, dan aksesoris botol-botol, mangkok, dan lain sebagainya. Oke. Kenapa kepikiran bikin gerobak bakso? Ini kebetulan produk pertama, karena emang anak itu suka pretend play, bisa bermain, dan akhirnya itu bikin kayaknya belum pernah ada. Biasanya kan yang ada di pasaran kan kitchen, kitchen anak-anak gitu kan, atau boot stall gitu. Nah ini kita bikin kayaknya yang Indonesia banget, gerobak bakso belum ada nih. Jadi akhirnya kita bikin ini. Terus jadi anak bisa pretend play, melatih social skill juga gitu sih. Oke, nah kalau yang ini emang khusus untuk dibeli atau bisa disewa juga? Ini bisa disewa kalau ini. Bisa disewa? Wah, disewanya biasanya gimana caranya? Kita sewa tuh bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Jadi harganya beda. Itu untuk 2 minggu 200.000. Untuk 1 bulan 350.000. Itu nanti sebelum kita kirim, kita bersihkan, kita disinfektan, kita kirim. Nanti ketika datang kita repair lagi, kita perbaiki lagi. Jadi kondisinya tetap maksimal gitu. Oke. Dan dalam kondisi bagus juga. Jadi yang nyawa dikembaliin juga dalam kondisi bagus ya, tolong. Tapi ini kalau aku dilihat di belakang ini kan ada banyak banget jenis kayu. Kalau kayu yang dipakai itu sebenarnya apa aja sih? Kita ada multiplex, kita ada jati Belanda. So far masih itu, jati Belanda dan multiplex. Kalau ini kita pakai multiplex. Biasanya kalau untuk warna full gitu, biasanya kita pakai multiplex gitu deh. Ini benar-benar Mas Ranggi ngerjain sendiri, ngedesain dari mulai ngedesain segala macam. Awalnya desain segala. Kita cari orang yang bisa bantu. Sekarang udah ada yang bantu, tapi timnya juga belum banyak. Cuman pelan-pelan kita ada tim lah. Pokoknya setiap ada order gitu ya, pasti ini. Wow, oke. Untuk satu produk kayak gini deh, kayak gerobak gitu, ini butuh berapa lama untuk sampai jadi kayak gini? Ini sekitar 10 hari paling lama. 10 hari? Sekitar semingguan jadi. Wow. Sekarang, ini apa? Makanya saya ngobrak-abrik semua ya. Ini apa Mas? Ini kebetulan ini belum jadi, masih setengah jadi. Ini boombox. Boombox itu jadi ini untuk mainan yang lebih anak sensori bunyi. Ini lebih umurnya lebih muda lagi. Nanti ini ada fiturnya, ada 5 suara. Jadi ada bongo kayak gendang gitu, terus ada crash yang kayak tamborin kecil. Ada xylophone, ada guiro yang biasa suara kodok, dan ada shaker. Nanti kasetnya bisa dicopot jadi shaker. Gitu. Oke. Ini pokoknya berarti sebenarnya setiap mainan yang ada di sini tuh nggak cuma sekedar mainan gitu, tapi memang selalu dipikirkan ini manfaatnya apa gitu ya. Wah, kece. Nah, ini ngomongin tentang usaha itu kan memang harus dengan kreativitas gitu ya. Nabi Muhammad juga mengajarkan kita kalau mau usaha tuh jangan sekedar usaha, karena kalau sekedar usaha yang nggak akan juga bisa maju. Nah, gimana sih sebenarnya kalau di Islam mengatur agar kita berusaha dengan kreativitas sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad ini dia? Merintis bisnis tak selamanya membutuhkan modal, khususnya uang yang besar.
Buktinya Rasulullah SAW dipercaya menjalankan bisnis hanya dengan modal akhlak dan kreativitas. Ya, berkat sifatnya yang jujur dan amanah, beliau dipercaya oleh Khadijah yang merupakan pengusaha wanita hebat di masa itu untuk membawa dagangannya ke luar negeri. Dan dengan kerja keras dan kreativitasnya, Rasulullah pun berhasil menjadi pedagang yang sukses. Dalam menjalankan usahanya tersebut, Rasulullah menjalankan dengan beberapa prinsip. Di antaranya adalah dengan menjadikan usaha sebagai ladang menjemput surga. Ya, Rasulullah memang tidak mengedepankan keuntungan duniawi semata. Prinsip berikutnya yang dianut oleh Rasulullah SAW adalah menjaga kualitas barang dagangannya. Beliau tidak pernah menjual barang cacat karena akan merugikan pembeli dan berdosa bagi si penjual. 3. Bersikap jujur. Rasulullah selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik kelebihan maupun kekurangannya. Bahkan tak jarang takaran timbangan pun dilebihkan agar pembeli senang. Rasulullah juga dikenal kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya. Ya, kreativitas dan inovasi akan memunculkan peluang manfaat baru yang mendatangkan keuntungan dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas patah semangat." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang beriman, sesulit dan seberat apapun masalah yang dihadapi, harus tetap memiliki semangat kreatif dan inovatif untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat. Barang-barang kecil-kecilnya, barang-barang besarnya sudah, maksud saya. Ini yang di belakang ada yang kecil-kecil perintilan. Ini apa sih? Sini dong Mas Anggi, jelasin ke aku. Ini buat yang bakso. Oke. Buat bakso. Boleh dikeluarin nggak sih? Boleh. Penasaran. Ini aja yang udah yang Ini udah ada bungkusnya. Enggak. Nah, ini dibikinnya dari apa? Coba. Dari kain flanel. Oke, nih aku mau ngasih lihat detailnya. Tuh, ini ceritanya bakso biar si gerobaknya nggak cuma sekedar main di gerobak, tapi ada, ya Allah, ada bakso besar, ada bakso kecil. Terus ada mie. Iya. Mie-nya juga dibikin dari benang juga. Oh ya. Jadi aman. Nah, ini kita karena kan yang sewa kita biasanya disinfektan gitu bersih. Benar. Kalau baru kita dari yang bahan. Oke, nih jadi aku ini bisa dibuka nggak sih? Oh bisa. Nih, jadi ini benar-benar dari benang. Cuma emang warnanya udah disesuaikan. Mie putih, mie kuning. Ini emang lengkap ya, harus dibikin lengkap ya. Plus kalau biar seru, bener. Di belakang nih sampai ada sausnya juga. Ya ampun. Nah, tapi pertanyaan aku, kalau misalnya nanti pas lagi sewa, ini kan perintilan-perintilan kecil ini banyak nih. Ini harus dikembalikan dalam keadaan utuh kayak gini atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya kekurangannya minor, atau kerusakan gerobaknya minor, kita nggak kena charge apa-apa, tidak apa-apa. Cuman kita tuh ada kasih deposit. Kalau misalnya ada untuk sewa nih, khusus untuk sewa itu ada deposit. Nah, deposit itu kalau misalnya ternyata ada kerusakan berat, paling kita potong dari deposit. Oke. Nah, selain kalau ini kan khusus untuk gerobak-gerobak, ya ampun, ini tuh emang dipikirin enggak, aku nggak jadi ngambil karena ini jadi gini ini sampai ada si centong-centong mainannya. Pokoknya ini lengkap selengkap-lengkapnya. Nah, tapi dari semua jenis yang udah dibikin nih sama Mas Ranggi, yang paling sulit, mainan yang paling sulit dibikin sejauh ini apa? Gimana? Sejauh ini yang terakhir, ini. Oh iya. Kenapa itu malah justru yang paling sulit? Itu butuh ketelitian dan detail dan ini trial errornya sih. Jadi ini tuh aku bikin prototipe itu sampai 5. Jadi karena kayak ternyata nggak cocok, warnanya nggak pas, bahannya nggak pas, finishingnya ternyata gitu sih. Jadi sambil belajar akhirnya bikin ketemu formula yang pas, baru akhirnya oke nih, ini udah fix, baru kedepannya lebih gampang. Cuman untuk bikin satu ini itu waktu itu trial errornya lumayan sering. Oke. Gitu, tapi emang harus tetap dicoba dulu, emang gitu ya. Pengusaha tuh gini ya. Jadi kalau misalnya dari diri sendirinya aja belum puas gitu, nggak mau dulu jual ke orang ya. Trial error ini ngasih ke anak untuk coba? Bukan sih, maksudnya kita coba sendiri. Coba sendiri. Oke. Kalau misalnya yang penting udah ini aman nih, misalnya karena kan ini kan untuk anak yang lebih muda, jadi untuk rentan jatuh dan lain sebagainya mungkin lebih sering. Nah, ini udah kuat, kita udah bisa jamin ini
ini udah aman lah, nggak ada pinggiran-pinggiran yang tajam dan lain sebagainya. Oke, ya udah kalau kayak gitu nanti di segmen terakhir ini di depan saya ada, kenapa tiba-tiba ada mini laptop di sini coba. Nanti kita akan bahas ini ya di segmen terakhir, sambil saya juga mau ngasih gerobak, saya mau pinjem deh di sini buat keponakan saya yang tadi saya ajak ke dongeng di segmen pertama. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Muslimah Segini.